Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harjo Ternak, channel yang membahas seputaran ternak entok. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit mata biru, tentang entok ya, yang sudah saya alami, yang sudah saya lewati, dan alhamdulillah bisa tercapai dan berhasil untuk mengatasinya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman. Kita cerita dulu ya, ntar kita cara mengatasinya gimana, ntar ada di video selanjutnya. Yang penting teman-teman jangan di skip ya. Siapa yang tidak tahu penyakit ini kalau terbiasa memelihara ternak, khususnya ayam, bebek atau entok? Ya, penyakit ini biasanya tiba-tiba muncul ketika musim hujan teman-teman, yaitu di sekitaran bulan Desember, Januari, Februari. Tapi ini belum ada musim hujan ya teman-teman. Ya kemarin ada musim hujan, tapi ya nggak terlalu lama kayak gitu. Tapi di musim panas tetap juga bisa kena teman-teman. Bulan tersebut biasanya sangat rawan terjadi wabah penyakit itu. Penyakit ini termasuk jenis penyakit pada ternak yang mungkin paling ditakuti, karena tingkat kematiannya yang disebabkannya sangat tinggi teman-teman. Bahkan saya pun mengalami juga, habis sampai nol, gak ada sisa sama sekali teman-teman. Dan saya memulai lagi dan ternyata juga kena lagi, tapi masih ada disisain teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Entah apa nama penyakit itu secara ilmiah, tapi melihat gejalanya yang khas, yaitu perubahan warna mata pada ternak kita menjadi kebiruan atau terkadang menjadi pudar. Untuk lebih mudahnya menyebutnya, saya sebut saja penyakit mata biru. Lalu apa bahayanya penyakit ini? Wah, jangan tanya lagi teman-teman, pasti bahaya banget. Sebab penyakit ini adalah penyakit yang sangat mematikan pada ternak kita seperti bebek atau entok. Kalau untuk ayam biasa termasuk ke flu burung teman-teman, tapi nggak beda jauh. Begitu cepatnya penyakit ini menular dan mematikan juga. Dari pengalaman saya, penyakit ini mampu menghabiskan seluruh ternak dalam satu area, atau 1 sampai 2 hari saja itu habis ludes. Untuk perhewanannya sendiri, sekali sudah terinfeksi hanya dalam hitungan jam. Pagi keluar kadang masih tampak oke, sehat, namun beberapa jam kemudian tiba-tiba kejang-kejang dan tidak mau berdiri lagi dan lemas kayak gitu. Mata sudah berubah warna dan kemudian akan cepat matinya. Namun untuk entok yang sudah dewasa masih mampu bertahan lebih lama, namun tetap hanya diam dan tidak lagi punya selera untuk hidup. Saya akan mencoba kasih tahu apa yang saya tahu dari pengalaman yang sudah saya lalui selama ini. Ini hanya pengalaman saya ya teman-teman. Kalau teman-teman yang lain saya kurang tahu. Saya ceritain di sini dan saya akan ngasih tahu caranya untuk mengatasi agar tidak kena mata biru. Kita mencegah aja dan berdoa. Berikut gejala umum yang nampak dan muncul tiba-tiba, yaitu pertama teman-teman, tidak nampak aktif, lesu dan tidak selera makan. Gejala awal entok yang sudah terinfeksi penyakit ini biasanya akan menjadi lesu dan tidak berselera makan. Biasanya itu minum kayak gitu. Kita harus bisa mengetahui kapan entok itu istirahat atau tidak.
Ini yang sering kali kita tidak tanggap dengan gejala awalnya, teman-teman. Mata berwarna biru atau pudar, ini yang nomor 2, teman-teman. Ciri khas yang cukup mencolok adalah perubahan warna pada mata menjadi kebiruan atau pudar memutih. Pada tahap ini, ketika mata sudah benar-benar berubah warna, maka entok akan kesulitan untuk melihat. Sebab ketika mau dipegang tidak merespon, tetapi ketika mata yang masih sehat baru melihat aja itu responnya cepat. Sehingga menurut saya entok tidak akan lagi respon terhadap keadaan sekitar. Dan biasanya dalam tahap ini akan sangat sulit untuk dipulihkan, teman-teman. Makanya teman-teman kalau ada gejala mata biru, singkirkan, terus dikarantina, teman-teman. Jangan lama-lama didiemin dan digerombolin, langsung dipisahin. Yang ketiga, ya kadang ada yang berbau, ada yang enggak ya, teman-teman. Mulutnya berbau busuk. Jika entok mulutnya sudah berbau busuk, sudah cukup terlambat bagi kita untuk mengobatinya. Sebab bau busuk mungkin berasal dari temboloknya yang sudah tidak lagi bisa mencerna makanan apapun yang masuk di temboloknya, teman-teman. Yang keempat yaitu kejang-kejang, yang ini sangat mengerikan. Kejang-kejang mati kayak gitu. Untuk entok yang masih muda, kurang dari sebulan atau 2 bulan ke bawah, lebih sulit mendeteksi awal penyakit ini. Sebelum kejang, entok muda hanya diam atau tidak aktif, namun masih nampak sehat saja bagi yang belum berpengalaman di penyakit ini, teman-teman. Beberapa saat kemudian, entok muda langsung kejang-kejang dengan kepala berputar-putar ke belakang. Pada tahap ini pengalaman saya, teman-teman, entok kita tidak akan bisa diselamatkan lagi. Namun untuk entok dewasa masih mampu bertahan lebih lama lagi, teman-teman. Meski warna mata sudah berubah, ya sudah memutih, sudah pudar kayak gitu, teman-teman. Sebelum dari mulutnya keluar bau busuk, masih bisa mencerna makanan, hanya saja entok tidak lagi berselera untuk makan dan minum. Namun jika mulutnya sudah mengeluarkan bau busuk, akan sangat susah untuk bisa dipulihkan, teman-teman. Berbeda dengan ayam, jauh lebih cepat mengalami kematian ketika sudah terinfeksi, ya yang disebut itu flu burung, teman-teman. Kalau ayam itu kalau sudah terinfeksi kena flu burung itu habis semua. Lalu bagaimana caranya mengatasi? Pada awal mulai coba pelihara memang terasa mudah dan berkembang biaknya pun cepat, teman-teman. Untuk entok ya, sekali bertelur seekor entok mampu bertelur belasan yang sedikit lebih banyak dari ayam. Namun hampir semuanya jadi. Tinggal kasih makan rutin 2 kali sehari dengan air minum yang cukup, dan yang penting juga jaga kebersihan kandang setiap hari untuk mencegah penyakit ini, teman-teman. Namun ketika musim hujan tiba, kita harus ekstra waspada sebab penyebaran penyakit meningkat. Bulan Desember sampai Januari ya, yang penting yang masuk musim hujan terus perubahan kayak gitu, teman. Apalagi kalau masuk ke anginnya kencang terus berembusan kemana-mana, kuman yang ada makin mudah menyebar dan menular. Apesnya kalau ada salah satu atau 2 yang terkena, maka dengan cepat akan menular. Tidak hanya menular ke sesama entok, tapi menjangkau ayam dan bebek serta unggas lainnya. Juga misal kalau sudah berinteraksi sama entok yang kena penyakit. Dan jangan kaget juga kalau dalam waktu singkat hewan ternak kesayangan kita ludes di mangsa penyakit keren ini. Ini pun juga bikin pusing kepala saya karena hanya bisa melihat semua ternak mati, dan kesibukan berikutnya saya adalah sibuk menggumbur. Rugi? Ya pastilah rugi, teman-teman.
Tapi yang namanya berusaha dan usaha untuk berternak tidak selesai ketika semuanya habis, tetapi bangkit lagi dan lagi dan lagi. Berbagai obat tidak manjur, berbagai tips dari browsing Google juga sia-sia, bahkan baca-baca artikel, lihat YouTube. Banyak sekali peternak-peternak yang mengalami juga namun tidak tahu obatnya. Juga setidaknya sampai saya bikin video ini, penyakit mata biru, wow, namanya aja keren gitu ya, mata biru. Namun banyak merugikan teman-teman buat peternak-peternak. Lalu apakah ini termasuk temannya flu burung ya? Pasti sama-sama begitu mematikan ternak. Meskipun sudah divaksin, meskipun sudah dikasih obat-obat, kalau misalkan kehendak yang atas nggak bisa hidup ya kita pasrah aja teman-teman. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, kita lanjut lagi. Entok kini tinggal sedikit namun hanya dewasa semua. Karena anak-anak yang masih muda yang di bawah 2 bulan tidak mampu bertahan. Kebanyakan yang di bawah 2 bulan itu tidak mampu bertahan teman-teman. Hampir 80 sampai 90% itu habis mati semua. Baru menetas saja langsung lesu dan segera mati. Sisa tinggal kurang dari 10 ekor saja, itu pun sudah positif terinfeksi juga karena obat yang tidak ada yang mampu mengobatinya. Ini cerita saya di pengalaman yang 2020 ya teman-teman. Mau tidak mau harus berpikir pakai cara alami saja. Dari cerita teman-teman dan nyari info-info kemana-mana dan nyari browsing-browsing obat-obatan yang herbal kayak gitu buat kekebalan tubuh. Akhirnya dari tips teman dipilihlah daun pepaya, bawang putih, kunyit, dan jahe. Itu kalau saya ya teman-teman. Bagus lagi kalau misalkan itu ntar difermentasi teman-teman. Bagus lagi. Meski nggak ngerti juga berhasil apa tidak, namun saya sendiri pun suka masakan dari daun pepaya itu teman-teman. Pahit-pahit asik gitu dan menyehatkan lagi. Mungkin bagus juga buat entok, pikirku begitu teman-teman. Manusia aja mau, apalagi hewan kayak gitu. Ya namanya juga coba-coba teman-teman. Gak ada salahnya kan dicoba daripada mati sia-sia. Saya lalu ambil selai daun pepaya, bawang putih, kunyit, jahe untuk disulap jadi obat alami bagi entok-entok terakhir saya ini. Ya udah, berikut ini tata caranya teman-teman. Ambil selai daun pepaya yang masih segar, bawang putih 2-3 siung, kunyit 1 aja, jahe 1. Bersihkan dan cuci sampai bersih semua bahan-bahan tersebut. Dan untuk daun pepayanya kita tinggal iris-iris saja, terus masukin ke air teman-teman. Kalau untuk bawang putih, jahe, dan kunyit itu ditumbuk halus ya teman-teman. Lalu bahan-bahan semua direbus dan berikan setiap hari pada entok yang sakit maupun yang sehat. Tapi secukupnya aja. Atau campurkan pada air minum untuk yang masih mampu bertahan agar mencegah tertularnya penyakit ini. Meskipun entok mati, tetapi kita sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mengobatinya. Karena apes tidak ada di kalender kita ya teman-teman. Soalnya apes gitu tidak ada di kalender. Sudah kalau misalkan kehendaknya mati ya udah mati, kita syukurin aja. Disyukurin, sehat ya syukur alhamdulillah ya, kalau mati ya disyukurin alhamdulillah. Namun untuk entok yang tidak selera makan atau sudah mengalami perubahan warna mata, kita harus lebih aktif untuk memberi makan, yaitu dengan memaksa entok yang sakit itu makan. Berikut cara memberi makan pada entok yang sudah tidak mampu untuk makan sendiri teman-teman. Siapkan makanan untuk entok. Kalau sehat, saya biasanya kasih nasi bekatul, bren, nasi aking. Kalau ada ya konsentrat dicampur. Terus campur di makanan maupun di minuman. Masukkan ke dalam mulut entok dan dorong sampai ke dalam. Sebab kalau hanya di luar pasti akan dibuang lagi. Ya kayak dilolohin kayak gitu teman-teman. Ya kalau misalkan teman-teman jijik ya udah biarin aja mati kayak gitu. Kalau nggak ada usaha
Beri makan secukupnya aja 2 kali sehari dan beri minum dari air rebusan tadi. Ingat, secukupnya aja ya teman-teman. Dan lakukan setiap hari sampai sekitar 3-4 hari. Jika masih mampu bertahan, kemungkinan besar entok bisa pulih. Karena efek penyakitnya entok seperti pusing dan kepala yang diputar-putar ke belakang tidak apa-apa. Itu berarti baru reaksi obatnya. Jika mata entok sudah pulih seperti semula, maka entok sudah mulai sembuh. Namun kadang kebiasaannya memutar kepala ke belakang, masih geleng-geleng kayak gitu teman-teman. Kalau sudah pulih total, entok bisa dilepas kembali dan kebiasaan kepala yang berputar-putar itu akan hilang dengan sendirinya teman. Oke, saran saya untuk mencegah penularan penyakit, gunakan sarung tangan dan cuci bersih tangan setelah setiap selesai memegang ternak yang sakit. Setelah mengobatin, kita harus cuci tangan yang bersih, dan kalau bisa lagi beli Baiklin. Kalau saya pakai Baiklin untuk menghilangkan virus, itu disemprotin di sekitar kandang kita agar mengurangi penyakit. Semoga video pengalaman ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap waspadalah setiap pergantian ke musim hujan, dan lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jadinya siapin dulu tamengnya agar penyakit tidak masuk teman-teman. Sebab penyakit ini sering bermunculan di bulan-bulan penghujan atau pergantian musim itu lewat. Namun tidak ada salahnya kita tetap waspada. Soalnya dari awal saya nggak tahu, dan saya cuma pengen nyoba melihara entok, ya nggak tahu cara untuk perawatannya. Ya udah coba-coba aja. Ternyata saya udah praktekin, saya rebus. Ya kalau nggak direbus ya cuma dicampurin aja, ditumbuk halus bahan-bahan yang tadi, dimasukin ke air. Di video-video saya sudah ada saya bahas. Terus difermentasi, paling lama itu ya seminggu, paling cepat itu ya 3 hari, baru saya campurin ke air atau makanan kayak gitu teman-teman. Itu ya untuk mencegah aja. Ya selama ini alhamdulillah entok-entok sehat, nggak ada kendala sama sekali. Tolong dibantu untuk subscribe-nya teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya, bantu sampai 1000 subscriber ya teman-teman, agar saya membuat video-video bermanfaat lagi buat teman-teman, dan teman-teman bisa menikmati dan bisa meraktekin sendiri. Ini saya buat video seperti ini, saya sudah meraktekin sendiri. Dan kalau misalkan dari orang-orang yang lain atau youtuber yang lain, peternak yang lain, biasanya ya beda caranya. Kalau ini cara saya sendiri, pengalaman saya sendiri dari saya memulai ternak entok dari skala besar sampai skala ya cukup. Ini 10 ekor itu menurut saya udah cukup. Soalnya saya juga sendiri, terus bisa buat warawiri, terus ntar kalau pulang dari kerja kayak gitu bisa melihat entok biar keselnya hilang, capeknya hilang. Kalau video-video ini bermanfaat bagi teman-teman, di share juga boleh ke teman-teman terdekat kayak gitu. Ya udah, video sampai di sini aja teman-teman untuk pembahasan di mata biru, penyakit yang sangat mematikan. Tetap waspada dan selalu pakai vaksin. Kalau yang mau vaksin, divaksin tuh entoknya. Kalau enggak ya herbal ini saya udah meraktekin sendiri, berhasil teman-teman. Dari saya Harjo Ternak, terima kasih banyak teman.